Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dibakar oleh seorang pegawai dengan menyiramkan minyak ke sofa yang berada di lantai 2 gedung. Api dengan cepat menghanguskan seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa orang saksi. Pelaku diamankan di rumahnya sementara motif pembakaran masih dalam penyelidikan. Ya, dengan inisial I. Kebetulan inisial I ini istrinya berkantor di sini, gitu. Berkantor di sini. Kebetulan keterangan tadi awalnya bahwasanya istrinya izin ke kantor, ternyata dicek di kantor tidak ada. Ya, mungkin spontan kegiatannya. Namun untuk motif lebih jauhnya akan kami dalami lagi. Tidak ada korban dalam kasus pembakaran kantor Bapeda Riau ini, sedangkan kerugian masih dalam penghitungan pihak dinas terkait. Selamat malam pemirsa, selamat Tahun Baru Cina bagi Anda yang merayakan. Kita berjumpa lagi di News Prime malam ini bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, puluhan pengemudi ojek online menggeruduk rumah salah satu penumpangnya di Cirebon, Jawa Barat. Para ojol ini ingin meminta klarifikasi dari konsumennya yang dinilai telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Para pengemudi ojol ini menggeruduk rumah salah satu konsumennya di Desa Jadimulya, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban konsumen yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan berkata kasar melalui pesan singkat di aplikasi. Setelah difasilitasi polisi dan perangkat desa, sang konsumen yang merupakan seorang ibu-ibu akhirnya dipertemukan dengan para pengemudi ojol. Selanjutnya disepakati bahwa perselisihan paham tersebut selesai. Jadi akhirnya dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan situasi dapat berjalan secara kondusif. Usai dipertemukan oleh petugas kepolisian dan perangkat desa, para ojek online dan konsumen tersebut akhirnya saling memaafkan. Isak tangis hingga histeris mewarnai proses eksekusi lahan di pesisir selatan Sumatera Barat. Pihak tergugat menolak eksekusi karena dinilai objek perkara masih dalam sengketa. Proses eksekusi lahan seluas 3 hektar di daerah Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat berlangsung ricuh. Petugas kepolisian tampak mengamankan sejumlah warga yang merupakan pihak tergugat agar tidak menghalangi proses eksekusi. Pihak tergugat mengaku tidak menerima lahannya dieksekusi karena menurutnya putusan telah dimenangkan oleh mereka. Selain itu, objek perkara juga masih dalam sengketa. Ya itulah yang kami herankan, kenapa kami bisa dieksekusi dengan nomor eksekusi tadi itu nomor 01 kan gitu. Sementara nomor 01 tadi itu kami yang menang, bukan pihak saudara Mawiyah. Walau ricuh, proses eksekusi tetap dilaksanakan dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Ratusan warga di Mojokerto, Jawa Timur berdesakan masuk ke halaman kelenteng Hok Sian Kong untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Khawatir menjadi sumber penularan COVID-19, pertunjukan barongsai dan liang liong itu dibubarkan polisi dan Satgas COVID-19. Ratusan warga di Mojokerto, Jawa Timur ini memaksa masuk ke halaman kelenteng Hok Sian Kong untuk melihat pertunjukan barongsai dan liang liong. Meski dilarang, warga tetap nekat menerobos pintu dan masuk ke halaman. Pertunjukan barongsai ini digelar usai warga Tionghoa selesai melaksanakan ibadah. Karena semakin banyak warga yang ingin menonton pertunjukan barongsai, petugas kepolisian Polresta Mojokerto dan Satgas COVID-19 langsung menghentikan pertunjukan. Agar tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak untuk menghindari COVID yang saat ini sedang berkembang. Sebelumnya, perayaan Imlek di Kelenteng Hok Sian Kong, Kota Mojokerto dihadiri Wali Kota Mojokerto dan jajaran Forkopimda Kota Mojokerto. Semua kita batasi karena walaupun
kita sudah level 1, prokes tetap kita laksanakan. Sehingga banyak hal-hal yang kita potong, kita tidak boleh lanjutkan terlalu panjang, dan dalam rencana awalnya sehingga menjadi kegiatannya lebih pendek. Pembubaran dan penghentian pertunjukan dilakukan karena rawan menimbulkan kerumunan dan penularan COVID-19. 4 orang pencuri kepergok warga saat akan menjalankan aksinya di perumahan Hamparan Mulyo, Kota Jambi. Para pelaku yang membawa senjata tajam itu juga sempat mengancam warga. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga ini merekam pencuri yang dikejar warga. Pencuri tersebut kepergok saat sedang beraksi di sebuah rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemiliknya di perumahan Hamparan Mulyo, Palmerah, Kota Jambi. Selain terekam CCTV, pelaku yang berjumlah 4 orang dan menggunakan 2 unit sepeda motor itu juga terekam kamera seorang warga saat mengincar rumah korban. Para pelaku juga diketahui membawa senjata tajam. Sempat mengeluarkan senjatanya, Bu, ya? Iya, Ibu, dia bawa tuh pegang gini ya, senjata dipegangnya. Itu pisau atau? Iya, pisau, kayaknya nampaknya kayak pisau gitu. Dari hasil olah TKP kepolisian, belum ada kerugian yang diderita oleh korban. Sebelum melarikan diri, pelaku yang panik sempat mengancam warga saat akan menangkap pelaku. Untuk menakuti warga, terlepas itu ada atau tidak, masih kami dalami lagi. Dia terpergok oleh warga melakukan upaya pembelaan diri dengan mengancam, mengatakan ada senpi, sehingga warga dan masyarakat langsung panik dan menghubungi kami di Polsek. Namun setelah kami datang, pelaku sudah kabur. Polisi mengamankan rekaman video pelaku saat mengincar rumah korban dan memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, hari ini merupakan perayaan Imlek kedua di tengah bayang-bayang pandemi COVID-19. Perayaan Imlek tahun ini memang tidak sesemarak tahun-tahun sebelumnya karena masyarakat harus membatasi mobilitas dan mencegah kerumunan. Wihara Dharma Bakti di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat membuka kelenteng tanpa ibadah bersama pada perayaan Imlek atau Tahun Baru Cina. Ini merupakan tahun kedua di mana Tahun Baru Imlek 2022 dirayakan di tengah pandemi yang artinya terdapat sejumlah penyesuaian. Mulai dari jam operasional yang dibatasi, kapasitas pengunjung yang hanya 25% serta skema masuk keluar vihara. Hal ini dilakukan guna memastikan protokol kesehatan terjaga ketat tanpa adanya kerumunan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga Jakarta tetap tenang dan tetap menjaga protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Kita sedang monitoring terus. Dan kalau kita lihat perjalanan selama ini, salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit. Untuk kita mencegah penularan, maka kita semua taati protokol kesehatan. Suasana yang sama juga terlihat dalam perayaan Imlek di Kelenteng Bontek Bio, Tangerang, Banten. Pihak kelenteng memastikan penerapan protokol kesehatan tetap berjalan. Masyarakat yang datang untuk merayakan Imlek hanya diperkenankan beribadah dan segera pulang setelahnya. Seorang pemotor terluka parah setelah tertabrak bus Transjakarta di perempatan Cempaka Putih, Jakarta. Informasi tersebut akan menjadi salah satu dari 5 berita pilihan utama iNews Prime malam hari ini. Kerumunan ini terjadi saat konser musik Triswaka dan Nabila Maharani di Taman Wisata Kakulu, Subang, Jawa Barat. Di tengah merebaknya varian Omikron, pengisi acara dan lautan manusia bersenandung bersama tanpa adanya penerapan protokol kesehatan. Menindaklanjuti video yang viral ini, pemerintah Kabupaten Subang langsung menjatuhkan sanksi penutupan sementara. Penutupan berlangsung sejak hari ini hingga 3 hari ke depan. Sejumlah tokoh masyarakat di Pamekasan berupaya menenangkan massa yang nyaris menerobos barikade aparat kepolisian. Aksi massa yang semula kondusif berubah memanas saat pengunjuk rasa berorasi di hadapan aparat.
Massa mengepung Polres Pamekasan dengan tuntutan agar Habib J dibebaskan. Sebelumnya, Habib J ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan dengan dugaan kasus pencabulan. Setelah diberi penjelasan oleh Polres Pamekasan dan perwakilan massa diajak bertemu Habib J, pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Sebuah mobil bak terbuka terbakar di ruas Trans Sulawesi. Kebakaran ini diduga akibat tangki bensin mobil terkena percikan api saat sedang proses pengelasan di bengkel. Saat api mulai menyala, warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendorong mobil tersebut ke badan jalan agar kebakaran tidak menyambar ke rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah lantaran semua bagian mobil hangus terbakar. Pemotor ini langsung dievakuasi petugas gabungan usai tertabrak bus Transjakarta di perempatan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta. Diduga pemotor ini tertabrak lantaran nekat menerobos lampu merah. Saat melaju di perempatan, muncul bus Transjakarta dari arah Cililitan menuju Tanjung Priuk, tepat di sisi kanan korban. Korban terpental dan langsung tidak sadarkan diri. Pemotor dibawa ke rumah sakit Yarsi guna mendapat perawatan, sementara sopir bus Transjakarta kini diperiksa di Telantas Polda Metro Jaya. Mobil ini menjadi sasaran kemarahan warga Medan setelah menyerempet seorang pemotor. Warga yang emosi terus berupaya menghentikan mobil dengan memukul-mukul kaca. Akibat insiden ini, sejumlah bagian mobil penyok. Tidak puas melampiaskan kemarahan kepada mobil, pengemudi juga terluka akibat insiden ini. Warga marah lantaran pengemudi tidak langsung berhenti usai menyerempet pemotor di perempatan jalan. Mengantisipasi luapan kemarahan warga, pengemudi langsung dibawa ke rumah sakit oleh petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Setelah jebol karena ditendang Ganjar Pranowo, dinding di SMA Tawangmangu kini sudah diperbaiki. Pemirsa, usai jeda, News Prime akan berbincang-bincang langsung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Usai jeda berikut tetap bersama kami.